Ya, halo, assalamualaikum para bakul. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Bakul Anyaran, sebuah channel yang saya harapkan bisa menjadi tempat berkumpulnya para bakul untuk saling memotivasi. Kenapa demikian teman-teman? Karena dalam proses perjalanan mengejar mimpi seperti apa? Mimpi yang di video sebelumnya itu ada simbol-simbol kemakmuran, bisa jadi itu menjadi mimpi teman-teman semuanya itu. Nah, untuk mengejar itu prosesnya dibutuhkan sebuah dedikasi, sebuah rasa cinta terhadap pekerjaan, dan juga kesabaran teman-teman. Kenapa demikian? Karena dengan berjalannya usaha yang kita lakukan itu pasti ada kendala-kendala yang muncul, ada persoalan-persoalan yang muncul. Apa persoalan yang muncul itu? Ya banyak teman-teman, kalau udah action bisa menemui itu. Contohnya kita jualan nggak laku-laku gitu, kita jualan udah seharian nggak ada yang beli, produk kita kadaluarsa, kemudian barang dagangannya dicuri orang, diobrak-abrik orang gila. Itu hal yang wajar dalam sebuah proses perjalanan dagang ya. Nah itu teman-teman, nah itu harus dibutuhkan kesadaran dalam diri kita itu supaya kita enjoy dan menikmatinya. Belum rezekinya gitu, kita udah seharian jualan, udah kehujanan, kepanasan, udah diawali dengan kaki 5 jualan keliling, sampai rumah belum laku gitu, sampai kita pulang ke rumah lakunya cuma sedikit gitu. Nah itu kendala-kendala yang pasti akan ditemui oleh seorang pedagang gitu. Nah maka dari itu sabar adalah kunci. Sabar adalah kunci, karena kalau nggak sabar kita akan tertekan dan cenderung emosional. Itu nggak baik untuk kita. Mengejar mimpi kok emosional. Nah itu. Oke teman-teman, sebenarnya dagang itu apa? Nah dagang itu ya jualan, menjual sebuah produk. Nah jadi kalau nggak ada produknya namanya nggak jualan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang kok dapat untung, dapat profit, tapi nggak ada produknya, itu namanya nggak dagang, namanya bukan usaha, namanya nggak jualan. Itu jadi syaratnya orang jualan itu adalah punya produk. Nah produk itu apa sih sebenarnya? Produk itu bisa berupa barang dan bisa berupa jasa. Nah banyak orang menyebut produk dan jasa, sebenarnya produk itulah barang dan jasa itu. Bukan produk itu diasosiasikan sebagai barang gitu, kata guru saya seperti itu. Jadi produk itu adalah barang dan jasa. Barang itu yang kelihatan wujudnya, tinggal dijual saja. Kalau jasa, nah itu menjual bukan barang. Misalkan contohnya tukang cukur kayak gitu, menjual jasa. Perbaikan rumah itu menjual jasa. Ngecat itu menjual jasa. Jualan juga itu. Kalau barang ya banyak, kita bisa lihat di pasar, ada yang jualan pisang, jualan kelapa, jualan makanan, itu barang gitu. Jadi bisa ya teman-teman membedakan antara barang dan jasa. Nah teman-teman harus pilih salah satu produk itu gitu, yang kira-kira paling kuat itu teman-teman di mana itu, mau jual apa gitu, potensinya yang kira-kira dekat dengan teman-teman bakul itu, mau jualan apa ya itu yang digarap. Nah kan banyak produknya itu kan banyak gitu, saya mau jual semuanya ya. Untuk di awal saya pikir harus satu saja pilih itu, satu saja jenis produk yang mesti dijual dan fokus di situ.
Itu saya mau jual macam-macam ya boleh, kalau itu dalam kategori toko kelontong ya bisa ya. Tapi kalau jualan yang diawali dari modal sedikit, itu satu aja dulu fokus. Jadi banyak item-item produk itu kita kumpulkan dan kita seleksi yang paling memungkinkan itu yang mana, yaitu yang kita kerjakan dulu. Yang kita paling tahu, kita paling kuasai, kita paling menjiwai, itu produk yang mana, yaitu yang kita kerjakan. Nah, kita yakin bahwa produk itu bakal laku gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko seperti yang saya katakan tadi, resiko-resiko tidak laku, resiko-resiko barang itu busuk, kadaluarsa, itu bisa diminimalisir itu. Nah, setelah kita punya produk, kita rencanakan untuk action dan segera action, jualan gitu. Jualan langsung, metode jualannya kita tentukan apa, mau jualan dari rumah, jualan online lewat WhatsApp, ditawarkan lewat Facebook, lewat Instagram bisa, atau kita offline di tempat-tempat yang punya traffic bagus, di pasar, atau dagang keliling dari rumah ke rumah itu, atau kita mangkal di pinggir jalan, atau kita mangkal di bawah pohon yang punya traffic yang bagus sesuai dengan target konsumen produk kita gitu. Itu silahkan dicoba, dirancang dari awal. Nah, proses ngerancangnya nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama ya kapan jualannya gitu. Paling nggak kalau kita berniat untuk memulai usaha hari ini, ya bulan depan atau bahkan 2 minggu ke depan atau bahkan seminggu ke depan sudah on gitu. Dari mulai yang kecil dulu itu. Nah, dari situlah kita belajar dari persoalan-persoalan yang muncul setelah kita action gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, dari situlah nanti akan berproses terus sehingga usaha kecil ini, usaha dagang kita ini akan menjadi besar dan mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan. Itu prosesnya panjang teman-teman. Oke, sementara itu dulu untuk video kedua kali ini. Nantikan di video-video berikutnya, tetap di channel Bagul Anyaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.